Ya, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Ya, bersama kita berdua tentu saja kita sudah menyiapkan informasi-informasi menarik yang akan dilengkapi juga dengan wawancara dengan reporter menarik kita lah, yang gitu. ada di lapangan dan ada juga video-videonya. Iya, baik. Saat ini kayaknya hari ini Kak cuaca sangat panas ya. Tadi iya, betul. Melintas menggunakan mobil juga tadi begitu ini ya. Terasa gitu ya. Terasa ya. Apalagi keluar dari mobil gitu. Biasanya kita sudah memperkenalkan diri. Iya. Saya Yuni dengan saya. Dan seperti biasa, pasti nama saya juga teman-teman semua Tribuners tidak akan lupa ya dengan Truly Oktopurba. Baik, kita mulai berita pertama. Ada 3 berita yang akan kita hadirkan dan semuanya masih berbau-bau kriminalitas ya, gitu ya. Oke, masih dari lanjutan dugaan ya, masih dugaan lah ya kita sebut ya, dugaan pembunuhan terhadap keluarga wartawan yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ya. Jadi anak dari mendiang Riko Sempurna Pasaribu yakni Eva Milena Pasaribu, yang wartawan yang tewas dibakar hidup-hidup mendatangi polisi militer daerah Pomdam 1 Bukit Barisan di Jalan Sena Medan hari Kamis tadi siang. Didampingi suaminya, kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumut KKJ, Eva masuk ke Pomdam sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat memakai kaos panjang berwarna merah muda dan celana jeans panjang. Nah, begitu masuk, mereka melapor ke pos penjagaan terlebih dahulu. Nah, setelah itu mereka masuk ke ruang berkaca bertuliskan posko pengaduan. Direktur LBH Medan Irfan Saputra mengatakan kedatangan Eva untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti terkait kematian ayahnya Riko Sempurna Pasaribu, ibunya Efrida Ginting, Sudi Investi Pasaribu adiknya, dan Lowi Situngkir anaknya. Ya. Nah, diketahui kematian Riko Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan juga cucunya itu masih menimbulkan kejanggalan meskipun polisi sudah menangkap 3 tersangka. Nah, pihak keluarga mencurigai kematian keempat korban ada kaitannya dengan oknum TNI berinisial HB beberapa waktu lalu. Dan bahkan terkait ini juga sudah dilaporkan ke Pusat Pos Militer TNI Angkatan Darat beberapa waktu lalu. Nah, kebakaran yang menewaskan 4 orang ini dikaitkan dengan pemberitaan yang dilakukan Riko Sempurna Pasaribu dalam statusnya di Facebook. Nah, ia juga menuliskan ada oknum TNI yang membuka lapak judi untuk keperluan Batalion 125 Sibisa. Oke, nah seperti apa videonya? Video melaporkan kasus ini ke Pomdam. Mari kita saksikan bersama-sama. Rai, duduk Rai. Rai, duduk Rai. Nah, ya itu tadi video laporan dari Eva Pasaribu. Nah, untuk melihat seperti apa tindak lanjut dari laporan ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy Santoso. Oh, iya. Kayaknya ini kita lagi ada gangguan dengan Freddy ya. Kita sudah coba. Kita lanjut dulu break ke berita kedua, itu laporan dari Alija. Silakan, Kak. Iya, Tribuners. Gimana nih beritanya? Iya. Tribuners, seorang ibu berusia 65 tahun di kota Pematang Siantar terkena hipnotis oleh sekelompok orang tak dikenal pada hari Senin lalu. Malang bagi ibu yang bernama Deliana ini, aksi pelaku berhasil membobol rekening miliknya sejumlah 180 juta rupiah. Ditemui di pelataran Satreskrim Polres Pematang Siantar pada hari ini, putra dari sang ibu Salmon menyampaikan bahwa mereka sudah membuat laporan ke Polres Pematang Siantar. Proses penyelidikan pun tengah berlangsung. Diterangkan Salmon, pada hari Senin lalu, sang ibu yang berjalan kaki di depan rumah berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengaku sedang mencari alamat. Lelaki tersebut berasal dari Singapura. Seiring dengan si pelaku laki-laki, seorang perempuan yang berada di jalan seolah-olah ingin tahu pembicaraan sang ibu dengan pelaku laki-laki tersebut.
Mana nih, Bro? Selanjutnya, sambil bercerita soal alamat yang ternyata ada di Kabupaten Toba, teman-teman pelaku pun datang mengendarai mobil. Para pelaku pun mengajak sang ibu masuk ke dalam mobil sambil bercerita. Lantaran sudah tak merasa curiga, sang ibu pun menurut masuk ke dalam mobil, di mana para pelaku yang ada di mobil menyebut mereka butuh rupiah dan ingin menukarnya uang dolarnya ke ibu. Mereka juga mengaku uang tersebut nantinya akan disumbangkan ke panti asuhan. Adapun Ibu Deliana mengaku bahwa dirinya sejak ditepuk bagian belakang langsung merasa terpedaya, apalagi pelaku yang perempuan berbicara halus bahkan melendot di pundaknya. Kasus ini sendiri telah diterima Polres Pematang Siantar dengan laporan polisi nomor LP-B-3827-2024 Polresta Pematang Siantar Polda Sumut pada hari Selasa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Madiwirya membenarkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan. Saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. Kita saksikan bagaimana videonya. Yuk. Kok nggak mau? Apa Kak? Dengan Salmon. Bang Salmon ya Bang. Nah Bang, ini kasus ini bisa ceritakan Bang, hipnotis Bang yang dialami oleh ibu sendiri ya Bang? Ya ini yang alami mama saya, dan kebetulan kemarin pas lagi di jalan, mama saya jalan sendiri ada urusan, ketemu sama orang nggak dikenal gitu kan. Rencananya mereka mau katanya mau kasih sumbangan ke panti asuhan, tapi ya itulah mama saya malah kena hipnotis dan dibawa ke bank. Ya, cerita singkatnya, deposit nama saya di bank ini diambil dan hampir mau ke bank satu lagi, tapi untungnya di bank satu lagi aman sih. Total kerugiannya Bang 180 juta ya Bang? 180 juta total kerugiannya. Berarti Bang orang tua sempat ditepu, baru katanya modusnya tukar duit ya Bang? Modusnya tukar duit karena si penipunya katanya dia mau menumbang panti asuhan pakai uang dolar, jadi mau tukar ke uang rupiah. Katanya itulah modusnya kemarin. Nah Bang, tahunnya dari keluarga gimana Bang? Ternyata ibu uangnya dikuras. Awalnya karena mama cerita ke adik saya gitu kan, nah adik saya menegur ini nggak mungkin seperti ini gitu, sampai ada kemarin sedikit pembicaraan lah, sampai akhirnya mama sadar kalau misalnya dia ada tipu gitu. Paginya ya Bang ya? Malam. Kejadiannya jam 11 siang. Ya malamnya disadarkan, besoknya baru lapor ke polisi. Oke lah. Ya itu tadi videonya ya. Kita saat ini sudah terhubung ya, Bapak operator sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Alija Maghribi. Hai Alija, selamat sore. Halo, suaranya belum keluar. Dari sananya. Coba Alija mulai lagi, suaranya nggak keluar. Bisa dites lagi Alija. Kita pakai bahasa isyarat. Suara belum kedengaran suara. Halo Alija. Open voice. Suaranya nggak kedengaran. Bagaimana Bapak operator? Kayaknya ada kendala teknis. Oke. Kok Freddy? Bagaimana operator? Oke, mungkin kita akan pending dulu. Keterangan dari reporter yang ada di lapangan ya. Nanti jika memang itu memungkinkan, Iya.
Alhamdulillah. Oke. Kita ke Freddy ya. Ke Freddy sudah berita terhubung. pertama tadi yang sudah terhubung, berita Iya. pertama terkait dengan Laporan dari Eva Pasaribu. Pasaribu. Ya, terkait, selamat. Ya. kasus dugaan pembunuhan Pembunuhan. yang ada di Tanah Karo. Halo Freddy. Halo Freddy, selamat sore. Halo. Selamat sore Freddy. Halo, ya. Halo. Halo Kak. Ya. Ini kembali ke Alija. Halo Alija, baru terhubung. Coba silakan bisa bersuara Alija. Bisa Kak, bisa dengar Oke, Kak. sip. Oke. Oke Alija, bagaimana kasus yang sepertinya ini modus-modus yang modusnya tidak terlalu baru sih. Baru ya, Nah, udah sering. Sudah sering, tapi mungkin metodenya ya atau apanya sih mengaku-ngaku dari Malaysia, dari menyumbangkan gitu ya. Tapi hipnotis itu kan sebetulnya sering sekali terjadi ya beberapa. Ya, dan ini uangnya juga Apalagi besar. di daerah ini kalau nggak salah Siantar ini beberapa kali ya nih ya. Sebelumnya ya kalau nggak salah ibu-ibu pulang dari pasar tradisional atau dari pajak begitu ya. Ya, Oke. silakan. Kita Ya. keterangan Ya, dari Kak. Alija dulu. Bagaimana Alija kasusnya sudah sampai mana di kepolisian? Ya Kak, tadi saya sudah datang ke Satreskrim Polres Pematang Siantar dan bertemu dengan anak dari si ibu, Bu Deliana, nama anaknya itu Bang Salmon. Karena Bu Deliana masih terpukul ya, masih merasa bersalah karena akibat dari hipnotis tersebut, uang tabungan yang biasa dipakai untuk jualan Roger atau pakaian Monja itu ludes. Jadi tadi ketemu sang anak juga bicara bahwasannya kasus ini sudah dilaporkan pada hari Selasa kemarin dan saat ini mereka datang itu untuk memberi keterangan tambahan. Personil kepolisian juga sudah mengambil CCTV dari bank di mana si ibu sempat dibawa oleh para pelaku termasuk yang perempuan mendampingi mengambil uang ke depan teller bank sampai uang deposito yang 180 juta itu dibawa kabur. Uang 180 juta itu rinciannya itu berada di Bank BNI. Sementara waktu datang ke BCA itu saat penarikan itu gagal. Begitu Kak Eti dan Bang Kuli. Iya, Alija posisi ibu ini sendiri bagaimana? Apakah dia pergi kerja atau apa kok dia membawa perlengkapan ATM mungkin ya yang Iya. dibawa ya sampai bisa dikuras isi saldonya itu bagaimana Alija? Nah, kebetulan si ibu ini tinggal di sekitaran SMA 4 di Jalan Besar ya Kak. Nah, jadi di pusat kota kebetulan si ibu hanya jualan-jualan sore sampai malam hari. Jadi waktu siang itu beliau secara penampilan ibu berusia 65 tahun ini sudah memakai tongkat begitu Kak. Jadi dengan kelemahan dan ketidakmampuan beliau untuk memahami bahwasanya ini sebagai modus hipnotis, beliau ya menerima saja orang yang datang bertanya karena kebetulan memang kediaman mereka itu di pinggir jalan begitu. Jadi saat orang bertanya, yang laki-laki bertanya untuk di mana lokasi tempat mereka akan menyalurkan bantuan terhadap ke tempat anak yatim, si ibu menjawab ternyata lokasinya berada di Kabupaten Toba, bukan di Kota Pematang Siantar. Nah, perempuan yang lain yang kebetulan ada di situ itu langsung memergoki dan ingin tahu, langsung menempuk badannya si ibu, pundaknya, bahwasanya ini cerita apa Bu gitu. Nah, teman-teman yang lain juga datang naik mobil. Oh Bu, ceritanya nggak enak kalau mungkin di dalam panas, mending di mobil lah Bu cerita gitu. Nah, saat si ibu ke dalam mobil, para pelaku yang total jumlahnya ada 4 orang itu bertanya, Bu kami mau ngantarkan uang ke panti asuhan tapi uang kami dolar. Kalau ibu punya uang yang nilainya sama, ayo Bu bisa mungkin kami tukar karena nilai dolar kami ini lebih nih untuk ibu, katanya gitu. Jadi atas pengaruh itu si ibu ngambil buku tabungan ke rumah, ke dalam, habis itu ganti baju sempat didampingi salah satu pelaku yang perempuan, masuk lagi ke mobil, kemudian berangkat ke Bank BNI. Nah,
dari Bank BNI dikuras sebesar 180 juta, namun pas di BCA gagal. Jadi si ibu dipulangkan kembali dan pelaku sampai sekarang menghilang. Shock ya. Namun polisi sudah mengambil CCTV dari Bank BCA-nya. Begitu Kak Edi dan Bang Truli. Oh, berarti ini langsung di kantor Bank BCA ya? Penarikan ya? BNI. Iya, maksud saya BNI ya. Mereka melakukan penarikan tunai atau transfer rekening? Jadi kan si ibu saat bertemu dengan teller bank itu dia pelaku itu yang perempuan tuh melendot, mendampingi gitu. Jadi mengapit gitu sampai si ibu itu nggak punya kesempatan untuk sadar gitu. Jadi tetap dalam pengaruh si perempuan sampai pihak bank sendiri sebenarnya kenapa si ibu narik uang sebanyak 180 juta ini gitu. Nah ini uang bukan yang jumlah kecil, bukan untuk seperti kebutuhan harian. Ya tapi karena dalam pengaruh itu ya akhirnya ya uang itu berhasil juga digondol begitu Kak Edi dan Bang. Nah, kalau dari BCA apa informasinya kenapa tidak berhasil dibobol sampai gagal? Karena satu menurut dari si anak BCA-nya memang nilainya nggak lebih besar dari uang yang di BNI, kemudian mungkin lebih ketat gitu pengawasannya gitu. Pengamanan ya. Kemudian kalau dari kepolisian sendiri apakah memang sudah bisa mengidentifikasi pelakunya, Alija? Kebetulan tadi Kak waktu saya dan si ibu dan si anak korban ke Polres, kebetulan Kasat Reskrim Pak AKP Madewira itu sedang berhalangan, sedang di luar dinas, mungkin ada tujuan lain. Kemudian saya konfirmasi ke Kabak Ops Reskrim juga menyampaikan mereka lagi kebetulan ini dilaporkan di hari Selasa dan baru didisposisi dari SPKT ke Reskrim. Jadi untuk tahap sekarang masih di pengumpulan barang bukti dulu untuk mencari, termasuk mencari CCTV ke pihak bank dan sekitaran rumah si ibu korban gitu kayak ini. Iya, Alija kalau tadi disebutkan pihak BNI tadi merasa seakan tidak percaya begitu ya karena melakukan penarikan sedemikian besar. Kemudian bagaimana pihak BNI apakah tidak berupaya untuk menggagalkan upaya penarikan tersebut? Apakah hanya sekedar muncul kecurigaan saja tapi tidak melakukan antisipasi? Terkait itu Kak, sempat memang si ibu bilang Bang selalu terus bertanya-tanya, tapi karena memang si ibu juga pemilik dari tabungan itu, jadi ya bank juga nggak menahan untuk kalau ya? Kalau mungkin tabungan itu punya si anak mungkin lebih antisipatif dari pihaknya Bank BNI, tapi karena memang infonya tadi tabungan itu milik si ibu yang biasa untuk menyimpan tabungan dari jualan pakaian bekas, kalau kita sebut tuh Roger atau Monja gitu. Jadi memang ketahuannya itu setelah malam, setelah cerita si ibu bahwasannya dia bertemu dengan orang dan diapit, diajak ke bank gitu. Ternyata sang anak saat melihat uang di tabungan ya ternyata sudah hilang semua. Makanya pada pagi harinya di hari Selasanya mereka melaporkan ini ke Polres. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Alija, kalau untuk kasus sejenis ya yang model-model modus hipnotis ini apakah di Siantar sekitarnya sering terjadi atau sebelumnya apakah pernah terjadi hal yang sama? Untuk saat ini Kak, untuk di tahun ini memang ini yang baru kami tahu Kak gitu. Dan ini yang kami tahu dan sekaligus yang nilainya luar biasa banyaknya gitu. Kalau di luar ini mungkin kalau hipnotis kayaknya belum pernah ya Kak. Paling ada ya kalau di kejahatan jalanan paling ada ya jamret, HP begitu Kak. Kalau hipnotis ya ini yang paling besar Kak. Iya. Oke, sebelumnya pernah ya perhiasan kalau nggak salah. Iya. Oke, baik, itu saja dulu Alija, terima kasih, mudah-mudahan bisa kasusnya segera terungkap ya, karena kasihan juga 1.180 juta dan itu juga modal usaha ya. Dan ada juga para Tribuners harus berhati-hati ya. Iya, betul. Segala macam modus kejahatan sekarang dilakukan, bahkan melalui handphone juga ya, tak hanya bertelepon-telepon saja uang bisa lewong. Dan kira-kira gimana ya mengatasinya kalau
udah ditepuk gitu ya, gimana ya mengobatinya? Mungkin Alija punya pengalaman pernah melakukan gitu. Tips dan trik. Nah itu mungkin Iya, kita membuat kita harus cari selalu tahu. sadar Iya, gitu ya, gitu. selalu Misalnya, sadar. ketika ditekuk gitu Gitu, ya, karena kan selalu begitu metodenya gitu ya, Ditepuk ditekuk ya. langsung nggak sadar gitu. Nah gimana biar sadar kembali? Mungkin kan kita tanya tadi apakah Alija pernah melakukan, ternyata tidak gitu ya. Jadi kita salah bertanya gitu. Tapi nanti Tribuners kita cari tahu. Mungkin sekedar informasi ya, mungkin kalau informasi yang apa namanya ringan atau yang global bisa di googling lah ya untuk Iya, mengantisipasi betul. pengaruh hipnotis itu. Saya kira banyak juga itu di Google. Oke, Baik, siap. Alija, terima kasih laporannya. Iya. Baik Tribuners, itu tadi laporan dari Alija. Berhati-hati karena kejahatan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nah, kita terhubung kembali dengan reporter Tribun Medan, Freddy Santoso. Selamat sore, Freddy. Halo Freddy Santoso. Ya. Halo, selamat sore Katy dan Bang Truli. Nah, ya, bagaimana? Apakah masih ada di Pomdam gitu? Masih di Pomdam atau kalaupun tidak ada lagi, kira-kira seperti apa hasil dari laporan tadi? Mungkin apa yang akan dilakukan oleh pihak Pomdam selanjutnya? Ya, jadi tadi itu adalah pemeriksaan sekaligus mengirimkan bukti-bukti ke Pomdam 1 Bukit Barisan, yaitu yang mengirim bukti dan diperiksa itu adalah Eva Melani Pasaribu, anak dari Riko Sempurna Pasaribu. Jadi tadi pemeriksaan itu dilakukan sekitar pukul 13.30 hingga pukul 17.00 WIB, kurang lebih hampir 4 jam ya. Jadi tadi itu bukan laporan tapi pemeriksaan, Bang. Pemeriksaan laporan si Eva yang beberapa waktu lalu sudah dilaporkan ke Puspom Angkatan Darat di Jakarta. Jadi ini adalah menyinkronkan gitu laporan yang ada di Jakarta dengan yang ada di Puspom Bukit Barisan gitu, Bang. Ya. Nah, kira-kira ada hal yang barukah yang dibawakan oleh ini ya, pihak barangkali kuasa hukum dalam hal ini KKJ ataupun LBH saat menyampaikan laporan ini? Ya, tadi itu yang dibawa itu ada beberapa bukti, diantaranya adalah berita-berita yang sudah dimuat. Itu beritanya berisi tentang adanya keterlibatan oknum TNI berinisial Koptu HB yang diduga membuka lapak judi, kemudian uangnya itu mengalir ke batalion. 3 berita itu, dan kemudian adanya percakapan Koptu HB, personel Kodam 1 Bukit Barisan yang menghubungi pemimpin redaksi Tribata TV atau atasan dari Riko Sempurna. Itu di situ disebutkan bahwa Koptu HB ini ada 3 kali ya, 3 kali menghubungi atasan Riko, 2 kali melalui telepon dan sekali melalui WhatsApp. Itu maksud dan tujuannya adalah meminta supaya berita-berita yang sudah dimuat terkait adanya markas judi yang diduga milik Koptu HB itu, berita-berita itu diminta supaya dihapus lah atau di take down gitu. Nah, bukti-bukti itulah yang tadi dibawa. Dan kemudian rencananya besok agenda pemeriksaannya adalah saksi-saksi dari Riko Sempurna maupun keluarganya itu, saksi-saksi yang mengetahui langsung adanya ancaman yang dilakukan Koptu HB atau diduga Koptu HB ini terhadap Riko sebelum dia dan 3 anggotanya tewas terbakar hidup-hidup. Ya. Kemudian bagaimana Freddy tanggapan, ada tadi sempat wawancara dengan pihak polisi militer terkait pengaduan atau pemeriksaan tadi ya? Ya, jadi tadi kita juga menunggu dan tidak ada tanggapan dari Puspom Bukit Barisan, KFI dan Bang Trul. Belum ada tanggapan? Jadi kalau keterangan dari penasihat hukum itu Koptu HB ini yang dituduh terlibat dalam pembunuhan ini, sejauh ini ternyata belum pernah diperiksa di polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan. Dia hanya dimintai keterangan itu di kesatuannya. Jadi atasannya lah, bukan polisi militernya yang memintai keterangan. Jadi sejauh ini dia belum diperiksa begitu kalau dari kuasa hukum tadi. Kalau pihak media sendiri apakah pernah meminta keterangan dari oknum HB ini? Nah, kalau itu belum tahu Kak, karena juga kita belum dapat keterangan dari belum ada ya? Pomdam juga.
Ya baik, itu tadi Freddy, kita tunggu laporan-laporan Anda, mudah-mudahan kasusnya menemukan inilah ya, kemajuan lah ya. Iya. Karena sudah lama juga, para udah pelaku sebulan. mendapatkan hukum yang Setimpal. seadil-adilnya ya, Amin. setimpal ya. Ya, baik. Terima kasih Freddy. Selamat sore dan Terima kasih Bang Truli. iya, kita berlanjut ke berita terakhir dari Asahan, yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung membakar barang hasil sitaan di gudang penyimpanan di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan. Ada sekitar 2 miliar lebih nilai barang ilegal dan yang dilarang masuk itu yang habis dibakar. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Nur Hasan Asari, mengaku pemusnahan ini dilakukan dari hasil tangkapan sejak tahun 2023. Dikatakannya barang yang dimusnahkan adalah baju bekas, sepatu, laptop, rokok, dan obat-obatan tanpa badan POM. Nah, terkait hal itu, ia meminta masyarakat tidak lagi menggunakan barang-barang bekas pakai dari luar negeri untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Gesek-gesek tribun kau. Salah satu kegiatan rutin berupa pemusnahan Mas dari barang-barang pencegahan ke Bea Cukai. Seperti Kak tadi bahwa hari ini nilai dari barang yang kita musnahkan sekitar 2 miliar lebih, dan sekarang perkiraan kerugian negara sekitar 500 juta rupiah. Hasil penindakan kapan aja Pak? Hasil penindakan periode Februari sampai dengan Desember 2023. Artinya selama 2 semester itu ya Pak? Ya, karena yang semester pertama tahun ini? belum, itu menunggu persetujuan dari DJKN Pak. Nanti kalau sudah setujui, insya Allah di periode semester 2 juga akan kita laksanakan pemusnahan juga. Ada seperti itu kan Pak, barang berapa Pak jumlah barang ini Pak, nilainya? Nilainya 2 miliar lebih Pak. Nah, kemudian secara nilai barang tadi terdapat hak negara yang potensi kerugiannya diperkirakan sampai dengan 500 juta rupiah. Apa sih yang Bapak sampaikan terhadap mungkin orang-orang yang selama ini berupaya untuk melakukan penyelidikan atau menguasai barang-barang ilegal Pak? Ya, di kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua masyarakat, juga rekan-rekan sekalian, mohon bantuannya untuk secara patuh melakukan kegiatan baik di bidang ekspor maupun impor. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, karena secara undang-undang ketika ada pelanggaran pasti dilakukan penegahan dan tindakan hukum. Jenis barang apa aja Pak ini musnahkan ya Pak? Nah, barang-barang musnahkan kali ini ada balpres pakaian bekas, balpres sepatu bekas, ada kemudian rokok ilegal, kemudian ada spare part, dan juga barang lainnya, Bang. Ada nggak orang-orang yang disangkakan terkait masalah barang-barang ini? Nah, terhadap barang-barang tersebut, karena pada saat penelitian kemarin tidak ditentukan, maka prosesnya administrasi. Kalau penetapan sebagai barang milik negara terhadap barang-barang yang ada tersangkanya, maka dilakukan penyidikan dan diajukan kepada pengadilan melalui kejaksaan. Ya, itu tadi peristiwa ini pembakaran barang bukti, barang-barang ilegal di Tanjung Balai Asahan. Untuk melihat seperti apa pelaksanaannya ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alif Al-Kadri. Selamat sore Alif. Ya, selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti, selamat sore Medan. Nah, ini tadi pembakaran ini total ini tadi ada 2 miliar ya nilainya ya. Bisa dijelaskan ini penangkapan dari sejak tahun berapa gitu yang dilakukan pembakaran ini, silahkan. Ya, terima kasih Bang Truli. Pembakaran ini dilakukan Bea Cukai hasil tangkapan dari periode 2023 awal hingga Desember 2023. Nah, di mana ada total jumlah barangnya 192 balpres, itu yang biasa berisi 100 pakaian, kemudian 2 buah laptop, spare part mobil, dan juga obat-obatan terlarang. Dan juga ada 299.000 batang rokok tanpa cukai gitu Bang. Jadi bila dikonversi jumlah barang tersebut senilai 2 miliar lebih, dan juga merugikan negara akibat cukai tersebut mencapai 500 juta rupiah. Oke, baik. Apa Pak saat proses pembakaran tadi gitu ada dihadirkan tersangka ya? juga gitu yang dihadirkan? Ya, karena ini Bang merupakan barang tangkapan tahun lalu, periode pertama dan periode kedua, jadi tersangka sudah divonis Bang
dan saat ini sudah dipenjarakan. Namun memang beberapa bulan lalu Bea Cukai ada juga mengamankan sekitar 150 balpres dan juga diamankan 2 orang dari kapal yang membawa balpres tersebut. Dan juga kemarin ada juga mereka mengamankan 100 ekor reptil yang ingin diekspor ke Malaysia. Dan juga rata-rata Bang ya, barang-barang ini datang dari Malaysia dan juga dikirim untuk menuju ke Malaysia gitu Bang. Jadi tersangka-tersangka ini didapat di pelabuhan gitu Bang. Tapi ini bukan bagian dari yang dimusnahkan ya? Ya, yang tangkapan baru ya? Tangkapan baru ini merupakan tangkapan dari yang dimusnahkan ini tangkapan 2023 Kak. Ya, dan tangkapan baru masih dilakukan pengembangan oleh Bea Cukai gitu Kak. Kemudian Alif, kira-kira ini kan cukup tinggi ya peredaran barang-barang selundupan dari Malaysia atau maupun yang bertujuan ke Malaysia. Kira-kira upaya-upaya dari pihak Bea Cukai sendiri untuk antisipasi, apakah ada peningkatan yang dilakukan? Apakah masih sama kayak seperti yang lalu-lalu, patroli rutin atau ada hal lain yang mungkin dilakukan? Ya, kita mau berkaca kepada beberapa tahun lalu Kak, di mana pada tahun 2021 kemarin ada sekitar 8 miliar barang yang didapat oleh Bea Cukai gitu Kak, dari hasil balpres dan juga barang-barang spare part, kemudian obat-obatan. Nah untuk tahun ini menurun Kak, karena hanya 2 miliar. Di tahun lalu kalau tidak salah sekitar 6 miliar. Jadi setiap tahun itu ada penurunan. Itu terjadi karena memang pihak Bea Cukai mengaku mereka melakukan patroli dan juga ada tim khusus yang untuk melakukan patroli di air Kak, dan bekerjasama dengan TNI AL. Ini menurunnya karena memang tidak ada yang diselundupkan atau karena tidak tertangkap terus? Iya. Ya, karena seperti kita tahu thrifting, namanya thrifting itu ya, walaupun sudah jauh-jauh hari itu dilarang, tapi faktanya di pasar justru semakin ramai. Bahkan orang sekarang siaran langsung jualan pun sudah tidak ada lagi, seolah-olah itu adalah barang yang konstitusional ya, barang yang legal. Itu faktanya begitu, Liv. Memang fakta di lapangan Kak, saat ini ya di Tanjung Balai kan juga memiliki ada pasar thrifting tersendiri. Itu biasa disebut TPO di sini. Nah, mereka juga mengakui sampai saat ini beberapa tahun terakhir mereka sudah kesulitan mencari barang dari Tanjung Balai. Nah, mereka mengaku kebanyakan barang yang mereka peroleh itu dari Batam gitu Kak. Jadi tidak lagi Tanjung Balai ini yang jadi barang jalur masuk masuknya lagi. Barang masuknya lagi Tanjung Balai. Mereka mengambil dari Batam dijual untuk di Tanjung Balai gitu Pak. Oh begitu ya. Baik, Truli, ya, ada cukup. yang bertanya? Oke Alif, terima kasih untuk laporannya. Semoga bisa ya, mungkin agak susah juga ya untuk menghentikan namanya penyeludupannya karena dari zaman atau Adam istilahnya begitu terjadi ya kan. Tetapi setidaknya bisa diminimalisir ya Tru ya. Dan ini memang agak dilema juga karena barang-barang itu juga dibutuhkan ya. Betul sekali, banyak juga orang yang mencari gitu karena memang punya keunikan tersendiri ya. Iya, kita juga di sini di Medan terutama kan banyak juga penggemar barang-barang thrifting ini karena secara kualitas lebih bagus, harga lebih murah. Iya. Baik, Alif terima kasih untuk laporannya. Kita masih menunggu ya laporan-laporan berikutnya. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Kedi, terima kasih Mas Ruli, selamat sore Medan. Ya, baik Tribuners, itu tadi akhir dari laporan kita di Selamat Sore Medan edisi pada hari Kamis pada tanggal 18 Juli 2024 ini. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan bagi Anda semua. Ya, kita akan hadir kembali pekan depan di hari Kamis juga dengan kita berdua tentu. Dan saatnya sekarang ini saya Eti Wahyuni dan rekan saya Truli Oktapurba undur diri sampai bertemu kembali minggu depan.